Di hari sidang cerai, suamiku hanya mengatakan satu kalimat yang membuatku bingung. Tolong. Tersenyumlah. Aku menganggapnya sudah tidak punya perasaan. Tapi seminggu kemudian, sebuah surat mengubah semua yang kupikirkan tentang dirinya. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu menonton sampai akhir. Karena alasan di balik permintaan itu benar-benar di luar dugaan. Dan mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang sebuah perpisahan. Suamiku memintaku tersenyum di sidang cerai. Alasannya baru kupahami seminggu kemudian. Namaku Alia. 7 tahun aku menikah dengan Dimas. Selama itu pula, kami menjalani rumah tangga yang terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Kami jarang bertengkar di depan keluarga. Selalu tampak kompak saat menghadiri acara. Bahkan sering dianggap sebagai pasangan yang harmonis. Namun, hanya kami yang tahu bahwa hubungan itu perlahan kehilangan kehangatan. Bukan karena hadirnya orang ketiga. Bukan pula karena kebencian. Kami hanya terlalu sibuk mengejar kehidupan masing-masing hingga lupa menjaga hubungan yang kami bangun bersama. Ketika akhirnya kami sepakat untuk bercerai, aku merasa semuanya sudah selesai. Hari sidang pun tiba. Aku datang dengan mata sembab karena semalaman menangis. Rasanya berat menerima kenyataan bahwa seseorang yang dulu berjanji akan menemaniku seumur hidup kini duduk beberapa meter di hadapanku sebagai pihak yang berpisah. Saat menunggu giliran masuk ruang sidang, Dimas menoleh kepadaku. Alia, aku tidak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil lalu berkata pelan. Nanti, apapun yang terjadi, tolong tersenyumlah. Aku langsung menatapnya heran. Tersenyum? Di sidang cerai? Kamu bercanda? Ia hanya menggeleng. Percaya saja, aku semakin kesal. Bagiku, permintaan itu terdengar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang meminta istrinya tersenyum saat rumah tangganya sedang berakhir? Sidang berlangsung singkat. Semua proses berjalan tenang karena kami memang sudah sepakat berpisah secara baik-baik. Sebelum keluar ruangan, aku teringat ucapan Dimas. Entah kenapa, aku mencoba menarik napas panjang lalu memaksakan sebuah senyum tipis. Bukan senyum bahagia, hanya senyum kecil agar air mataku tidak kembali jatuh. Saat itu, Dimas ikut tersenyum. Lalu kami berjalan keluar melalui pintu yang berbeda. Aku pulang dengan hati kosong. Selama seminggu berikutnya, aku berusaha menjalani hidup seperti biasa. Fokus bekerja, pulang ke rumah orang tua, dan menghindari semua hal yang mengingatkanku pada masa lalu. Hingga suatu sore, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Bu Alia. Saya Rina, rekan kerja Pak Dimas. Jantungku berdebah. Aku membuka pesan itu perlahan. Pak Dimas menitipkan sesuatu untuk ibu. Beliau berpesan agar diberikan. Tepat seminggu setelah sidang, aku benar-benar bingung. Kami pun bertemu di sebuah kafe sederhana. Rina menyerahkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada surat tulisan tangan. Tulisan Dimas masih sama seperti dulu. Rapi, tenang. Aku mulai membacanya. Alia, kalau kamu sedang membaca surat ini, berarti sudah seminggu sejak kita resmi berpisah. Maaf karena selama ini aku terlalu banyak diam. Ada banyak hal yang tidak sempat aku jelaskan. Tanganku mulai gemetar. Beberapa bulan sebelum kita memutuskan bercerai, aku didiagnosis mengidap penyakit yang membutuhkan pengobatan panjang. Dokter belum bisa memastikan hasil akhirnya. Aku langsung menghentikan bacaanku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tahu kalau aku menceritakannya, kamu pasti memilih bertahan. Bukan karena cinta, tapi karena rasa tanggung jawab. Aku tidak ingin kamu menghabiskan masa depanmu karena merasa kasihan kepadaku. Aku membaca surat itu hingga akhir sambil menangis. Lalu tibalah pada kalimat yang membuatku memahami permintaannya di hari sidang. Aku memintamu tersenyum karena aku ingin kenangan terakhir kita bukan dipenuhi tangisan. Aku ingin mengingat wajah perempuan yang pernah paling kucintai dalam keadaan tersenyum, bukan hancur karena keputusanku. Aku menutup surat itu perlahan. Rina lalu berkata pelan, Pak Dimas sekarang sedang menjalani pengobatan di luar kota. Beliau melarang siapapun memberitahu ibu sebelum seminggu berlalu. Aku hanya terdiam. Perasaanku campur aduk, marah, sedih, sekaligus memahami alasan yang selama ini ia sembunyikan. Beberapa hari kemudian aku memberanikan diri menghubunginya. Telepon itu akhirnya diangkat. Kami sama-sama diam beberapa detik. Lalu aku berkata, kenapa kamu melakukan semua ini sendirian? Dimas tertawa kecil. Aku cuma ingin kamu punya kesempatan memulai hidup baru, tanpa merasa harus mengurusku. Aku menjawab lirih. Keputusan itu seharusnya kita ambil bersama. Di ujung telepon terdengar napas panjang. Maaf, hanya satu kata itu. Kami berbicara cukup lama malam itu, bukan sebagai suami istri, melainkan sebagai dua orang yang pernah saling mencintai dengan tulus. Hubungan kami memang tidak kembali seperti dulu. Perceraian itu tetap terjadi. Namun,
Kebencian yang sempat memenuhi hati perlahan berubah menjadi rasa hormat. Aku belajar bahwa tidak semua perpisahan lahir karena pengkhianatan. Kadang seseorang memilih pergi karena merasa itulah cara terbaik untuk melindungi orang yang dicintainya, meski caranya belum tentu benar. Sejak hari itu, setiap kali mengingat sidang perceraian kami, aku tidak lagi mengingat air mata. Yang kuingat justru senyum kecil yang dulu terasa aneh. Senyum yang ternyata menjadi salam perpisahan paling tulus yang pernah kuterima. Tamat. Cerita ini adalah karya fiksi dan dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan. Nama, tokoh, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini merupakan hasil imajinasi dan tidak dimaksudkan menggambarkan orang atau kejadian nyata.